ini Pak Taufik akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang 7 jurus BK hebat. Nah, kenapa sih kok Pak Taufik menyampaikan ini? Karena kemarin sebelum kalian kenaikan kelas itu Pak Taufik mengikuti kegiatan diseminasi 7 jurus BK hebat. Nah, dari kegiatan diseminasi itu Pak Taufik mengikuti pelatihan tersebut. Nah, akhirnya ketika pelatihan otomatis akan ada diseminasi kembali. Nah, di sini Pak Taufik ingin mendiseminasikan tentang 7 jurus BK hebat yang kemarin materinya sudah Pak Taufik dapatkan di pertemuan yang Pak Taufik ikuti di sebelum kalian kenaikan kelas. Nah, di sini Pak Taufik mengambil materi tentang bangun kolaborasi murid. Nah, apa saja sih materinya? Nah, di sini Pak Taufik ingin menyampaikan tentang mewujudkan layanan bimbingan dan konseling yang kolaboratif, humanis dan berdampak. Nah, ini menjadi salah satu materi yang akan ingin Pak Taufik sampaikan mengenai bangun kolaborasi murid. Sebelumnya, saya ingin tahu kolaborasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kolaborasi itu apa? Apa? Kerja sama, betul sekali. Jadi membangun kolaborasi murid berarti membangun kerjasama murid. Nah, kita lanjut. Nah, latar belakang mengenai materi ini atau 7 jurus BK hebat. Yang pertama adalah tantangan peserta didik semakin kompleks. Kemudian guru BK dalam hal ini karena Pak Taufik bukan guru BK, Pak Taufik itu guru PJOK, maka seluruh guru itu tidak bisa bekerja sendiri. Jadi guru BK itu juga tidak bisa bekerja sendiri, bisa dengan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, dengan wali kelas, kemudian dengan karyawan, kemudian dengan yang utama adalah ketika kita ketemu dengan wali murid dengan apa? Dengan wali murid. Nah, jadi guru BK tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja sama. Kemudian keberhasilan layanan BK tergantung pada kolaborasi semua pihak. Nah, kita kembali lagi ke kolaborasi, berarti kembali lagi ke apa? Kerja sama. Kemudian yang berikutnya, murid menjadi subjek utama dalam setiap layanan. Jadi kalian boleh nih sewaktu-waktu ketika kalian mempunyai sebuah problem masalah belajar PJOK misalnya, kalian bisa ketemu dengan Pak Taufik. Pak, walaupun Pak Taufik tidak mengajar kalian boleh konsultasi materi, konsultasi pembelajaran kepada Pak Taufik. Jadi tidak hanya dengan guru BK saja kalian bisa berkonsultasi, tetapi kalian konsultasi bisa dengan guru-guru yang lain. Nah, di sini ada quote nih. Kolaborasi adalah kunci keberhasilan layanan BK yang berpihak pada murid. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini yang tadi disampaikan. Apa sih jurus BK hebat? Jurus BK hebat. Nah, apa itu jurus BK hebat? Jurus BK hebat adalah merupakan pendekatan layanan BK. Dalam hal ini Pak Taufik sebagai guru olahraga, berarti pendekatan layanan Bapak Ibu guru yang humanis, efektif, berkelanjutan, adaptif dan terintegrasi. Salah satunya adalah jurusnya yaitu bangun kolaborasi murid. Nah, jurus BK hebat adalah strategi layanan bimbingan konseling yang berfokus pada penguatan hubungan kolaboratif antara guru BK dan murid untuk mendorong keterlibatan aktif, kemandirian serta pengembangan optimal peserta didik. Dalam hal ini tidak hanya guru BK saja yang boleh kalian untuk jadikan sebagai tempat untuk curhat atau tempat untuk cerita. Boleh guru mapel sekarang itu diizinkan untuk ketika siswa atau murid ingin bercerita, ingin berkonsultasi mengenai pembelajaran ataupun apapun, kalian bisa berkonsultasi dengan Bapak Ibu guru selain guru BK.
Kemudian kolaborasi aktif. Di sini membangun kerjasama yang erat antara guru BK, murid, orang tua, dan wali kelas dalam proses pembimbingan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Jadi seperti yang tadi Pak Taufik sampaikan, kolaborasi itu tidak cuma hanya dari guru BK ke guru mapel, tetapi kita juga butuh kerjasama dengan jelas dengan murid, dengan orang tua, kemudian dengan wali kelas. Jadi ketika ada permasalahan di kelas, kalian boleh cerita sama wali kelas, boleh langsung cerita ke guru BK. Untuk apa? Kalian boleh saja sekedar saya pengen cerita saja, atau saya pengen mencari solusi, itu boleh. Misalnya, Pak, saya kok kesulitannya belajar PJOK ketika materinya senam lantai misalnya. Nah, apa yang kamu takutkan dan sebagainya, itu bisa konsultasi. Kemudian keterlibatan murid, mendorong murid untuk berperan aktif dalam proses bimbingan, mengembangkan potensi diri dan mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini salah satu keunggulan dari kolaborasi adalah kita juga memberikan kesempatan kepada murid atau mendorong kepada murid untuk berperan. Jadi misalnya kayak tadi, Pak, saya bingung ini. Nah, terus kemudian kalian misalnya curhat kepada Bapak Ibu guru, misalnya kalau kalian curhat kepada guru olahraga karena ada kesulitan untuk tentang materi pembelajaran olahraga. Nah, kemudian seorang yang diberikan curhat atau dicurhati, itu kalian bisa memberikan atau meminta saran, atau nanti guru akan merestitusi bagaimana apa yang kamu kesulitan, apa yang kamu butuhkan. Jadi tidak hanya dari Bapak Ibu guru, tetapi juga memberi dorongan untuk bisa murid ketika terjadi suatu kesulitan bisa sedikit membuka wawasan untuk mengetahui solusi yang dibutuhkan untuk kalian ketika kesulitan belajar, seperti itu. Nah, tujuan bangun kolaborasi murid, membangun sinergi antara murid, guru BK, guru mapel, orang tua, sekolah, mitra luar sekolah untuk mendukung perkembangan murid secara optimal. Jadi ini adalah tujuannya dari bangun kolaborasi murid. Yang pertama, murid, sinerginya antara murid, guru, dan sebagainya. Jadi tidak hanya murid dengan guru BK, murid dengan guru mapel, murid dengan wali kelas, tapi seluruh stakeholder yang ada. Jadi dari murid, kemudian guru, kemudian sekolah dan mitra luar sekolah maupun dengan orang tua, kita juga harus menjalin kolaborasi. Nah, jurus BK hebat. Mengapa sih kolaborasi itu penting, atau kolaborasi itu kenapa harus kita lakukan? Nah, kolaborasi itu mampu yang pertama mengidentifikasi masalah lebih dini. Ketika curhat, apa yang kalian inginkan, kita mengidentifikasi masalahnya apa. Kemudian memberikan layanan lebih tepat. Jadi ketika kalian memberikan dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi, kemudian kita memberikan layanan dengan tepat. Jadi tidak melebar. Harusnya kita memberikan layanan cuma hanya butuhnya mendengarkan, tapi kalau kita tidak mengidentifikasi dengan tepat, ketika murid memberikan informasi kepada kita ketika butuh layanan, tetapi kok kita tidak tepat mengidentifikasi, murid butuhnya kita cuma hanya mendengarkan, kemudian dia sudah lega ketika mendengarkan, tapi kita berikan solusi, maka itu tidak tepat untuk pemberian layanan. Kemudian meningkatkan motivasi belajar. Nah,
di sini kolaborasi itu juga meningkatkan untuk motivasi belajar. Tidak hanya ketika motivasinya turun, tidak hanya cuman kamu tuh nggak pernah mengerjakan tugas, kamu tuh nggak pernah ini bla 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 bla, tetapi tidak mengetahui apa yang terjadi pada murid tersebut. Makanya mulai dari sekarang kalian boleh untuk berkonsultasi dengan siapapun. Misalnya dengan belajarnya kok kurang bagaimana, kok banyak kegiatan. Nah, itu kalian bisa konsultasikan. Kemudian meningkatkan, yang keempat, mengurangi perilaku berisiko. Contoh misalnya kalian dismotivasi belajar atau motivasi belajar yang berkurang. Akhirnya kalian tidak mau mengerjakan tugas. Akhirnya resikonya apa ketika kalian tidak mau mengerjakan tugas? Pasti akan dimarahin oleh guru, dicap tidak mau mengerjakan tugas, dicap keset, dicap apa lagi sebagainya. Akhirnya berisiko kepada hal yang negatif. Kemudian membentuk karakter positif. Nah, di sini salah satunya kolaborasi adalah membentuk karakter positif. Jadi membuat si murid itu bisa menghilangkan atau mengurangi hal-hal negatif yang ada. Kemudian prinsip kolaborasi. Yang pertama, prinsipnya adalah berpusat pada murid. Jadi kolaborasi kembali lagi ketika kita membangun kolaborasi dengan murid, maka kita kembalikan lagi ke murid. Jangan terus kemudian kita tidak memberikan kesempatan kepada murid. Kemudian komunikasi terbuka. Kalian bisa komunikasi dengan orang lain, kolaborasi dengan orang lain. Kemudian saling percaya, ini jelas. Ketika kalian dalam suatu komunitas, dalam suatu kelompok, kalian harus percaya dengan kelompok kalian. Jangan ketika kalian membentuk kelompok, wah anak ini nggak pernah mau mengerjakan, kita nggak usah kasih dia kelompok deh. Jangan seperti itu. Tetap kalian berikan kesempatan kepada teman kamu supaya apa? Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan kami tujukan kepada anak-anak Adelia kelas 7B untuk dapat menuju ke sumber suara sekarang juga dengan membawa perlengkapan sekolahnya. Sekali lagi pengumuman kami tujukan kepada Adelia kelas 7B untuk dapat menuju ke sumber suara sekarang sekaligus membawa perlengkapan sekolahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya. Saling percaya. Nah, ketika kita memberikan kesempatan kepada teman kita, maka kita juga harus percaya kepada teman kita. Jadi misalnya kayak tadi contoh teman kita, anak ini nggak pernah ngerjain tugas, selalu diberikan hal-hal yang kurang baik, malas misalnya, anak ini malas, tapi kamu juga harus bisa berkolaborasi dengan teman kamu. Ketika dia malas, tetap nggak mungkin dong salah satu anak ini tidak mendapatkan kelompok, tetap mendapatkan kelompok. Nah, yang ada di dalam satu kelompok itu bagaimana kita membangun kolaborasi dengan apa? Memberikan kepercayaan pada dia. Contoh misalnya, harusnya dia mendapatkan tugas untuk mencari kertas. Berikan tugas yang sesimpel mungkin supaya dia dapat melakukan. Nah, kamu silakan mencari kertas ini untuk membuat infografis misalnya. Ya udah, berikan dia kesempatan, dia akan mencari. Kemudian setelah itu, nah berarti kan ada kolaborasi. Tidak hanya dia hanya menumpang di kelompok kalian seperti itu. Kemudian menghargai peran setiap pihak. Nah ini kita harus menghargai apa yang kita berikan peran pada teman kita. Apapun itu perannya, entah dia cuma hanya menggambar atau cuma hanya menulis huruf 1, huruf 5 ataupun cuma satu kalimat, tapi kita hargai ketika kita membangun kolaborasi. Kemudian berorientasi pada solusi. Nah, untuk kolaborasi setelah kita berdiskusi, maka kita akan
membuat solusi apa yang harus kita selesaikan. Kemudian berkelanjutan. Kedepannya setelah ada solusi, kalian akan memberikan sesuatu yang lebih ketika sudah kalian diskusikan untuk dengan suatu kelompok tersebut. Saatnya istirahat pertama. Kemudian diskusi pelaksanaan. It's time to have first break. Strategi BK Hebat bangun kolaborasi murid dirancang melalui 3 langkah implementasi yang terstruktur, sistematis, dan berpusat pada kebutuhan serta potensi murid secara menyeluruh. Kembali lagi, kita sampaikan bahwa kolaborasi itu pelaksanaannya akan kembali lagi ke murid. Kemudian bagaimana cara pelaksanaannya? Yang pertama, identifikasi kebutuhan murid. Guru BK melakukan asesmen awal untuk mengenali kebutuhan minat dan potensi setiap murid sebagai dasar perencanaan kolaborasi yang efektif dan tepat sasaran. Yang kedua, fasilitasi dialog kolaboratif. Guru BK memfasilitasi sesi dialog kelompok yang mendorong murid untuk saling berbagi, mendengarkan, dan bekerjasama membangun solusi bersama secara aktif. Kemudian yang ketiga, evaluasi bersama. Guru BK bersama murid melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses kolaborasi untuk mengukur keberhasilan dan merencanakan tindak lanjut yang berkelanjutan. Strategi kolaborasi. Yang pertama dilakukan adalah teknik ice breaking, membangun suasana hangat dan terbuka melalui permainan kolaboratif, perkenalan kreatif, dan aktivitas memecah pembekuan agar murid merasa nyaman bekerjasama dalam kelompok. Yang kedua, metode diskusi kelompok, mendorong murid berdiskusi aktif dalam kelompok kecil maupun besar untuk saling berbagi ide, mendengarkan pendapat teman, dan membangun rasa saling menghargai sesama teman. Kemudian yang ketiga, problem solving bersama mengajak murid menyelesaikan tantangan secara kolaboratif dengan pendekatan berpikir kritis, pembagian peran yang jelas, dan refleksi bersama setelah proses pemecahan masalah. Manfaat kolaborasi, implementasi jurus BK Hebat. Bangun kolaborasi ini memberikan dampak nyata bagi perkembangan siswa secara holistik, baik secara akademik, sosial maupun emosional di lingkungan sekolah. Nah, di sini manfaatnya kolaborasi ini yang pertama adalah kita membangun kepercayaan diri kepada murid tersebut. Nah, siswa murid lebih berani tampil dan berpendapat. Kemudian empati dan kepedulian. Kita membangun itu berempati. Apa itu empati? Apa? Empati apa? Rasa. Kita berikan rasa yang baik dan kepedulian kepada teman kita. Memahami menghargai perbedaan antar teman, itu jelas. Ketika kita membangun sebuah kelompok atau berkelompok, pasti kita akan ada empati dan kepedulian. Kemudian keterampilan sosial, komunikasi, kerjasama, dan resolusi konflik. Nah, berarti ketika kita membangun kolaborasi harus apa? Ada keterampilan sosial. Bagaimana komunikasi, kerjasama, dan resolusi konflik. Atau ketika yang ini pengen ini, yang ini pengen ini, tapi kita harus satu kelompok. Berarti bagaimana caranya mencegah ego untuk supaya ini yang kita ambil. Kemudian yang jelas kolaborasi murid harus membentuk lingkungan yang positif, yaitu kelas yang harmonis, aman, dan menyenangkan untuk belajar. Nah, silahkan kalian membentuk kelompok. Satu kelompoknya adalah 4 orang saja. Kemudian silahkan kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing di meja situ aja. Yuk, silakan yang depan hadap ke belakang, yang depan hadap ke belakang, yang belakang silakan bisa yang hadap ke mana? Yuk, silakan. Oke. Nah, kita akan mencoba mempraktekkan membangun kolaborasi murid. Ya, silakan berbalik. Yang ini berbalik ke sana. Yang ini berbalik ke sana. Yang 2 orang silakan gabung sama yang 3 orang. Ya.
kalian menulis berdiskusi tentang kita topik akan memberikan masalah. Nah, silakan kalian mencoba untuk berdiskusi bagaimana memecahkan masalah tersebut. Ya, silakan sudah. Oke, kalau sudah bisa dibaca. Permasalahannya adalah seorang murid mempunyai kelemahan dalam belajar. Dia tidak bisa memahami pembelajaran dengan cepat seperti teman-teman yang lain. Kemudian ada tugas kelompok yang mengharuskan dia mendapatkan pembagian tugas. Apabila murid tersebut berada di dalam kelompok kalian, apakah yang akan kalian lakukan agar pembagian tugas bisa terlaksana dengan baik? Silakan kalian diskusikan seperti yang tadi Pak Taufik sampaikan, apa yang kalian dapatkan tadi, kemudian kalian diskusikan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, silakan. Saya beri waktu. Nanti kalau sudah selesai saya akan stop. Kemudian kita tutup. Kita coba untuk presentasikan salah satu kelompok. Silakan, karena kita materinya bangun kolaborasi, kalian berkolaborasi secara kelompok, saling memberikan pendapat untuk menjawab permasalahan ini. Ya, satu jawaban saja, tapi kalian bisa berdiskusi untuk bagaimana sih mencari solusi ketika ada masalah itu. Gitu. Menit lagi ya. Menit lagi. Oke, cukup. Ada yang sudah bisa menyampaikan salah satu, silakan. Boleh.
Beri tepuk tangan untuk kelompok kelompoknya Mbak siapa? Oh? Gina. Oh, Ina. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Ina. Ada lagi sama lagi coba silakan. Yang bisa menyampaikan pendapatnya ketika ada permasalahan tadi. Yuk. Ayo, ada lagi? Ada? Dari kelompok kami memberikan jawaban. Ya, silakan. Jawaban kami adalah ya, karena kami sebagai orang kelompoknya, kami akan menjelaskan secara bertahap dulu hingga ia paham mengenai tugasnya. Lalu kami akan memberikan arahan tentang pembagian tugas sesuai pemahaman dan kemampuannya dulu dan tidak memaksa untuk terlalu berlebihan. Oke, kelompoknya siapa? Julika. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Terima kasih anak-anak, karena waktu kita sudah habis. Terima kasih untuk kalian, tadi sudah saya sampaikan bagaimana caranya berkolaborasi, kemudian membangun kolaborasi pada murid. Nah, setelah ini kalian saya berikan sebuah problem solving, kemudian kalian berkelompok untuk memecahkan sebuah masalah yang ada di kelompok kalian. Akhirnya kalian berkolaborasi, kemudian membuat sebuah solusi untuk sebuah untuk permasalahan yang tadi saya sampaikan. Terima kasih anak-anak semuanya untuk kegiatan pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.